Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang adabul masajid, yaitu adab-adab di masjid. Karena kita pada saat sekarang ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang berbondong-bondong ke masjid, ya. Sehingga perlu bagi mereka untuk mengetahui adab-adab berkaitan dengan masjid. Kita baca di sini dalam kitab Uswatul Adabil Islamiyah, Adabul Masajid wa hiya buyutullahi azza wa jalla. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah azza wa jalla fil ardi, di muka bumi. Wa qad rafa'a Allah ta'ala sya'naha, dan sesungguhnya Allah telah meninggikan kedudukan masjid. Faqala, maka Allah berfirman, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Ya, di rumah-rumah Allah, maksudnya cahaya yang bersinar di rumah-rumah Allah azza wa jalla, Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya, bertasbih di dalamnya pada pagi dan sore hari. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah, yaitu orang-orang yang tidak disibukkan oleh perdagangan dan tidak disibukkan oleh jual beli dari mengingat Allah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dari mengingat Allah, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar, mereka takut akan suatu hari di mana hati dan mata terbelalak, ya. Jadi masjid itu merupakan rumah Allah azza wa jalla di muka bumi, rumah tempat mengibadahi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan Allah telah memuji masjid dan meninggikan kedudukannya dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hunaka adabun tata'allaqu bil masajid yang bagi mura'atuha wa ta'addubu biha. Ada adab-adab yang berkaitan dengan masjid yang sepatutnya diperhatikan dan dikerjakan. Wa min hazil adab, di antara adab-adab tersebut, al-adabul awal ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ai fi irtiyadil masjid, maksudnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam mendatangi masjid, hatta yaqbalullahu al-amala, hingga Allah Azza wa Jalla menerima amal. Fala yatazahharu syakhsu birtiyadil masjid hatta yaqula an-nasu innahu mu'minun taqiyyun. Maka seseorang tidak berpura-pura dengan mengunjungi masjid, hatta yaqula an-nasu innahu mu'minun taqiyyun, hingga orang-orang mengatakan dia merupakan seorang mukmin yang bertakwa. Lakinnahu yartaduha li ada'i salati wa ghairiha min ibadat. Tapi dia mengunjunginya ya adalah untuk mengerjakan salat dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ka qiraatil Qur'an wa zikrillah, seperti membaca Al-Qur'an dan berzikir mengingat Allah. Wa zalika ibtigha'u wajhillah ta'ala, yaitu dengan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa talaban li mardatihi, dan mengusahakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu binniyat, dan amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Ada adab pertama dari adab-adab masjid adalah berniat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seorang datang ke masjid, ya, dia berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ikhlas? Karena Allah hanya menerima amal ibadah yang ikhlas. Ketika seseorang datang ke masjid, dia datang bukan supaya dikatakan oleh orang lain bahwa dia merupakan seorang mukmin yang bertakwa. Ya, bukan itu niatnya. Dia datang ke masjid adalah untuk mengerjakan salat, untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir, seperti tilawah Al-Quran dan sebagainya. Dia datang ke masjid adalah untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan untuk dikatakan sebagai seorang yang ahli ibadah, bukan supaya dikatakan sebagai orang yang ahli masjid, tapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ya amal-amal itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran atas ibadah tersebut. Dan jika niatnya karena sebab-sebab yang lain, karena motif-motif yang lain, maka Allah Azza wa Jalla akan menolak amal ibadah tersebut. Jadi seseorang yang datang ke masjid, dia mesti berusaha agar kedatangannya ke masjid adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika datang ke masjid.
Al-adabu tsani, adab yang kedua, as-sa'yu ilal masajidi bisakinatin wa waqarin, yaitu berjalan menuju masjid dengan tenang dan penuh wibawa. Berjalan menuju masjid dengan tenang dan penuh wibawa. Wal masyu bita'annin wa tu'adatin, yaitu berjalan dengan pelan-pelan dan dengan lambat ya. Wa mura'atu adabi sa'yi ila salati, dan memperhatikan adab-adab berjalan ketika menuju salat. Wa mura'atu adabi tariqil ladzi sabaqa bayanuha fi mawadhi'iha min hadzal kitab. Juga memperhatikan adab-adab jalan yang telah diterangkan di tempatnya dalam kitab ini. Jadi adab yang kedua ini menerangkan bahwa ketika seseorang datang ke masjid, dia berjalan dengan pelan ya, berjalan dengan lambat, tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat ya, berjalan dengan jalan yang biasa. Kemudian dia juga menjaga wibawa ya, tidak berlari menuju masjid ya. Itu adab yang kedua. Al-adabu tsalisu adamu ta'atturil mar'ati. Adab yang ketiga adalah bagi perempuan ketika dia datang ke masjid, dan ini dibolehkan ya bagi perempuan untuk mengerjakan salat di masjid, tetapi tidak boleh bagi perempuan ketika datang ke masjid memakai al-itr, yaitu minyak wangi. Inda zahabiha ilal masjid, atau inda zahabiha ilal masjid. Ketika seorang wanita pergi ke masjid, dia tidak memakai minyak wangi. Wa zalika bil itr allazi tazharu rihuhu, yaitu dengan minyak wangi yang tajam baunya. Fa inna zalika minal umuril khatirati al manhi anha. Karena hal tersebut termasuk di antara perkara yang dilarang. Perempuan boleh pergi ke masjid tapi tidak boleh memakai minyak wangi yang baunya itu tajam ya. Karena hal tersebut termasuk perkara yang dilarang dan berbahaya. Wa huwa bid'atun lil fitani bihi, dan merupakan ya pengundang terfitnahnya laki-laki dengannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhura fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Ya, barang siapa di antara perempuan yang memakai minyak wangi atau menuangkan minyak wangi ke bajunya ya, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, maka janganlah dia menyaksikan menghadiri salat isya yang terakhir bersama kami. Kata Rasulullah SAW, siapapun perempuan yang memakaikan ya bukhur, minyak wangi ke pakaiannya, maka janganlah dia menyaksikan, janganlah dia hadir di masjid untuk mengerjakan salat isya yang terakhir bersama kami. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW melarang wanita untuk memakai minyak wangi ketika mereka datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Ya. Nah, di sini juga Rasulullah SAW mengkhususkan isya yang terakhir. Isya yang terakhir itu salat isya, karena salat maghrib juga disebut dengan salatul isya. Salatul isya'ul akhirah maksudnya adalah salat isya. Kenapa disebut isya yang terakhir? Karena isya yang terakhir itu sudah malam. Dan waktu malam ya fitnah lebih besar pada waktu malam ya. Karena tidak ada orang yang melihat, karena ya gelap dan seterusnya, sehingga fitnah lebih mudah tersebar pada waktu tersebut. Ya, bukan berarti di waktu yang lain perempuan boleh ke masjid dengan memakai minyak wangi, tidak. Ya. Tapi maksudnya ketika perempuan memakai minyak wangi ke masjid, ya pasti terfitnah. Apalagi pada waktu salat isya yang terakhir. Karena itu waktu gelap, sepi jalanan, sehingga orang lebih mudah untuk terfitnah dengannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjidah fala tamussa thiban." Jika seseorang di antara kalian ya menghadiri masjid, maka janganlah dia memakai minyak wangi. Ya hikmahnya jelas ya, rahasianya jelas, sebabnya jelas, yaitu agar laki-laki tidak terfitnah dengan perempuannya. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat summa kharajat ila masjid lam tuqbal laha salatun hatta taghtasila. Perempuan mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar menuju masjid, maka salatnya tidak diterima sampai dia mencuci ya bau wangi tersebut. Fal wajibu ala kulli imra'atin muslimatin an tahrisa ala ta'ati rabbiha. Maka seorang perempuan muslimah wajib untuk ya berusaha keras agar taat kepada Rabbnya. Wa alla taqa'a fi misli hadzal khata', dan supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan seperti ini. Jadi adab yang ketiga ini menerangkan kepada kita bahwa seorang perempuan jika dia datang ke masjid untuk mengerjakan salat, untuk menghadiri salat, untuk pengajian, untuk belajar, maka dia tidak boleh memakai minyak wangi. Karena laki-laki akan terfitnah dengan bau wangi dari pakaian perempuan tersebut. Ya. Dan kalau dia memakai minyak wangi,
kata Rasulullah SAW, solatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai dia cuci. Ya, bukan berarti perempuan datang ke masjid dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak bersih, tidak, dia bersih-bersih, ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tetapi tidak memakai minyak wangi. Ya. Baik. Itu adab yang ketiga. Al-adabur rabi', adab yang keempat, mura'atu adabi dukhulil masjid, yaitu memperhatikan adab-adab masuk masjid. Adab-adab masuk masjid. Ya, diperhatikan ketika seorang datang ke masjid. Apa adab-adab masuk masjid? Wa min zikrullah. Di antaranya adalah berzikir. Ada zikir yang dibaca ketika masuk, ya, ke dalam masjid. Kemudian apa lagi? Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salat dan mengucapkan salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulu bil yumna, dan masuk dengan kaki kiri. Wa salatu raka'ataini tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat itu salat tahiyatul masjid. Wa qad sabaqa bayanu zalika kullihi fi adabi dukhulil masjid min hadzal kitab. Penjelasan semua itu sudah diterangkan dalam adab-adab masuk masjid dalam kitab ini. Jadi ketika orang masuk masjid, hendaknya dia memperhatikan adab-adab ini. Apa itu? Dia berzikir dengan Allah SWT, berselawat dan bersalam ke atas Nabi SAW, masuk dengan kaki kanan, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, yaitu di antara adab-adabnya. Adapun zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika seorang masuk masjid, Syekh menjelaskan di dalam kitab atau di dalam bab adab dukhulil masjid, ya, beliau menggabungkan riwayat-riwayat tentang zikir-zikir yang dibaca ketika masuk masjid. Maka bunyi zikir tersebut adalah a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji Muhammad. Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Ya. Ini zikir yang dibaca ketika masuk masjid. A'udzubillahi al-azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang qadim. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah. Wassalati wassalami ala rasulillah. Juga dengan salat dan salat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat beserta salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Ya Allah, ya, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada istri-istri Muhammad SAW. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat. Ini doa-doa yang dibaca ketika masuk masjid. Ya, di samping adab-adab yang lain, ya. Ini adab yang keempat. Ketika seorang masuk masjid, dia berzikir mengingat Allah SWT, mengucapkan salawat dan salam ke atas Nabi, masuk dengan kaki yang kanan, mengerjakan salat tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat. Kemudian al-adabul khamisu ta'zimul masjid. Adab yang kelima, dia memuliakan masjid, mengagungkan masjid. Fala yatakallamu fihi bi sautin murtafi'. Dia tidak berbicara di dalam masjid dengan suara yang keras. Ini di antara adab di masjid, ya. Tidak berbicara di masjid dengan suara yang keras, apalagi debat, apalagi bertengkar di masjid, ya, berbantah-bantahan. Ini tidak memuliakan masjid, ya. Wala yalghu, juga tidak, ya, berbicara hal-hal yang tidak penting. Ya, ini disebut dengan al-laghu, yaitu membicarakan hal-hal yang tidak penting, ngobrol di masjid, ya. Wala yajlisu ala hay'atil mustakhiffi awil mustahini bil masjid. Dan juga tidak duduk dalam keadaan orang yang meremehkan ataupun menghinakan masjid, ya. Tidak duduk dalam keadaan mengabaikan, meremehkan, menyepelekan dan menghinakan masjid, ya. Wala yajlisu fihi bighairi wudu, dan tidak duduk di masjid tanpa wudu. Wal maqsudu min zalika ta'zimu baitillahi wa sya'airillah. Maksud dari semua itu adalah untuk memuliakan rumah Allah dan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, yaitu ibadah yang nyata dan nampak, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia termasuk di antara ketakwaan hati. Jadi ketika seorang masuk ke masjid, dia mesti memuliakan masjid. Dia tidak berbicara dengan suara yang keras, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Apalagi kalau yang dibicarakan di situ adalah hal-hal yang berkaitan dengan wanita, itu tidak sepatutnya dibicarakan di masjidnya. Wala yalghu, juga tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya, hal-hal yang tidak penting, ya. Ngobrol ke sana kemari,
ya di masjid, dan juga tidak duduk dalam duduk yang meremehkan dan menghinakan atau menyepelekan masjid ya. Ini tidak patut bagi seseorang duduk seperti itu di dalam masjid ya. Kemudian juga ketika dia duduk di masjid untuk menunggu solat ataupun untuk yang lain, maka hendaklah dia berwudu ya. Tujuan dari semua itu adalah untuk mengagungkan rumah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian al-adabus sadisu adamul lagwi fil masjid, yaitu tidak melakukan hal-hal yang sia-sia di masjid ataupun perkataan-perkataan yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Ya. Ini tidak boleh dilakukan di masjid ya. Wa huwal kalamu fi ma la faidata fihi. Apa itu al-lagwu? Yaitu ucapan yang tidak ada faedahnya. Ya, yaitu ucapan yang tidak ada faedahnya. Fa yanbaghi an la yatakallama al-insanu fil masjid illa bil khairi min umurid din wa dunya. Maka sepatutnya seseorang tidak berbicara di masjid kecuali ya pembicaraan yang baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan agama. Jadi ketika kita di masjid, kita harus perhatikan apa yang akan kita bicarakan. Ya, jangan sampai kita ya ngobrol kesana kemari di masjid yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini sepatutnya tidak diobrolkan di masjid ya. Wa hadza kadzalika min ta'zimi sya'airillah ta'ala. Dan ini juga termasuk di antara mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Jadi ya patut diperhatikan apa yang kita obrolkan di masjid. Jangan sampai ya orang pindah ya warung kopi pindah ke masjid. Ya, obrolan yang seharusnya diobrolkan di warung kopi diobrolkan di masjid. Ya, ini tidak sepatutnya, apalagi ketika orang-orang beriktikaf ya di masjid, dia seperti memindahkan warung kopi ke masjid, ngobrol ya dalam waktu yang sangat lama, berjam-jam ya. Padahal tujuan iktikaf itu adalah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol ya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Kemudian al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, adamu ittikhazil masajid turuqa. Tidak mengambil masjid sebagai jalan. Tidak mengambil masjid sebagai jalan untuk nyebrang ke tempat lainnya. Fala yanbaghi an yamurra an-nasu fiha li hajatihim min ghairi an yusallu fiha rak'atain. Maka tidak patut bagi manusia untuk lewat di masjid ya untuk memperoleh suatu keperluan mereka tanpa mengerjakan salat 2 rakaat. Tidak patut bagi seseorang lewat di masjid untuk suatu keperluan tanpa mengerjakan salat di masjid tersebut sebanyak 2 rakaat ya. Ya, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, min asyrati saati an yamurra rajulu fil masjid. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat bahwa seseorang lewat di masjid, la yusalli fihi rak'atain, dia tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat ya ketika lewat. Wa la yusallimu ar-rajulu illa ala man ya'rif, dan seseorang tidak mengucap salam kecuali kepada orang yang dikenal saja. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, di antara tanda dekatnya hari kiamat, ketika orang menjadikan masjid sebagai tempat lewat, ya, dia tidak singgah ke masjid untuk mengerjakan salat 2 rakaat, hanya sebagai tempat lewat saja menuju satu keperluannya, ya, di sebalik masjid itu misalnya. Kemudian juga dia tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenal saja, nah, hanya kepada teman-temannya saja. Sementara kaum muslimin yang lain bertemu, dia enggak mengucap salam, ya, padahal sudah sering lihat ya, tapi tidak mengucap salam ya. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, Nabi SAW juga bersabda, min iqtirabi sa'ati an yara al-hilala qubula fa yuqalu lil lailataini wa an tuttakhadha al-masajid turuqa wa an yazhara mautul faj'ati. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat bahwa hilal kelihatan besar. Ya, ini fayuqalu lilailataini, sehingga dikatakan dia sudah seperti hilal pada malam kedua. Jadi di antara tanda dekatnya hari kiamat kata Rasulullah SAW adalah ketika hilal bulan sabit ya pertama kali muncul, dia sudah besar. Pertama kali muncul di langit ya di awal bulan, tapi hilal tersebut muncul sudah besar. Ini tanda hari kiamat ya. Hilal muncul kalau dalam keadaan normal kan kecil ya, sangat kecil. Tapi menjelang hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah hilal pertama muncul ukurannya besar. Sehingga orang mengatakan itu hilal malam kedua. Ya, itu adalah hilal malam kedua. Itu tanda hari kiamatnya. Kemudian apa tanda hari kiamat yang lain? Wa an tuttakhazal masajidu turuqa. Masjid dijadikan sebagai jalan. Masjid dijadikan sebagai jalan menuju suatu keperluannya, hajatnya. Jadi masjid sebatas tempat lewat.
masjid sebatas tempat lewat, tidak mampir di sana untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian tanda hari kiamat yang lain dalam hadis ini, wa an yazhara mautul faja'ah, yaitu munculnya kematian tiba-tiba, kematian mendadak secara besar-besarannya. Jadi ada 3 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hilal muncul dalam keadaan besar, ya, kemudian masjid dijadikan sebagai tempat lewat saja, tidak mengerjakan ibadah salat tahiyatul masjid, ya, ketika lewat di situ, dan juga munculnya kematian tiba-tiba. Ya. Jadi adab yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita tidak boleh jadikan masjid sebagai jalan untuk menyeberang, untuk lewat, ya. Al-adabu tsaminu ta'alluqul qalbi bil masajidi. Adab yang ke-8 yaitu bergantungnya hati dengan masjid. Wa yatajalla zalika fil hirsi 'ala tabkir ila al-masajidi qabla shalah. Dan hal tersebut nampak dalam usaha yang keras untuk bersegera ke masjid sebelum waktu salat. Ya. Wa fil intizari fiha ba'da shalah. Dan juga menunggu salat yang lain di dalam masjid setelah selesai mengerjakan suatu salat. Ya. Wa ada musti'jalil qiyam, tidak cepat-cepat berdiri, ya, setelah selesai mengerjakan salat. Tapi dia tunggu, mungkin baca zikir yang lain, mungkin tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu naungan arasy Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 orang tersebut, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, yaitu orang-orang yang hatinya diikatkan di masjid. Jadi di antara adab masjid adalah seseorang yaitu bergantung hatinya ke masjid. Apa maksudnya bergantung hatinya ke masjid? Yaitu dia cinta dengan masjid. Dia tertambat hatinya dengan masjid. Dia ingin, ya, berlama-lama di masjid. Ya, kalau dia di luar, dia ingin cepat-cepat kembali ke masjid. Dia berdiam di masjid, berdiam dalam waktu yang lama di masjid untuk mengerjakan berbagai macam ibadah. Ya. Seolah-olah hatinya itu adalah bagaikan sebuah lampu yang digantungkan di dalam masjid tersebut. Ini termasuk di antara orang yang Allah Azza wa Jalla akan naungi mereka di bawah naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Seseorang yang hatinya digantungkan di masjid, ya. Wa min a'zami ma yuraqibu fi zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara, ya, yang mendorong hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atanil lailata rabbi tabaraka wa taala. Pada malam ini dalam mimpiku Rabbku Allah tabaraka wa taala datang kepadaku. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling indah. Ya, bagaimana indahnya wajah Allah Azza wa Jalla, atau bagaimana indahnya Allah Azza wa Jalla kita tidak bisa gambarkan, ya. Allah SWT tidak diserupai oleh sesuatu, ya, dan tidak boleh bagi kita menyerupakan Allah dengan sesuatu, ya. Nabi SAW mengatakan, pada malam ini dalam mimpiku Rabbku Allah Tabaraka wa Ta'ala datang kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Faqala, maka Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la. Apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh al-mala'ul a'la? Al-mala'ul a'la yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat mulia? Ya. Qultu la. Maka Nabi menjawab tidak. Fa wada'a yadahu baina katifayya. Maka Allah meletakkan tangannya di antara kedua bahuku, hatta wajadtu bardaha baina sadiyya. Sehingga saya rasakan dinginnya di antara kedua dada saya. Fa alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi. Fa qala ya Muhammad. Maka Allah berfirman kembali, wahai Muhammad, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la? Apakah engkau mengetahui mengenai apa malaikat-malaikat yang mulia, ya, perbincangkan? Faqultu na'am. Maka aku menjawab, kata Nabi, iya. Fil kafarat wad darajat. Mengenai al-kafarat yaitu penebus-penebus dosa, wad darajat, dan mengenai tingkatan-tingkatan di surga. Wal kafaratu al-muksu fil masajidi ba'da salawat. Kafarat yaitu penebus dosa adalah berdiam diri di masjid setelah mengerjakan salat. Wal masyu 'alal aqdami ilal jama'at, dan berjalan dengan kaki menuju salat berjamaah.
Ya, wa isbagul wudu'i fil makarih. Juga menyempurnakan wudu di saat yang sulit, seperti saat dingin, ya. Qala sadaqta ya Muhammad. Maka Allah berfirman, engkau benar wahai Muhammad. Wa man fa'ala zalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Kata Allah selanjutnya, barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu. Dan dia dari kesalahannya seperti dia dilahirkan oleh ibunya, atau seperti ketika hari dia dilahirkan ibunya, yakni tidak ada dosanya. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan di antara yang bisa menebus dosa seseorang, yaitu apa? Berdiam diri di masjid setelah mengerjakan solat wajib. Ya. Dia berdiam diri di masjid untuk zikir, untuk tilawah Al-Quran, untuk mendengarkan ilmu. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian berjalan kaki menuju solat berjamaah. Kemudian tetap menyempurnakan wudu meskipun sulit. Ya, itu adalah penebus dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Maka Allah SWT mengatakan orang tersebut yang melakukan ibadah-ibadah ini, jika dia hidup dalam kebaikan. Jika dia mati dalam kebaikan dan Allah ampuni dosanya. Kemudian al-adabut tasi'u, adab yang ke-9, alla yuttakhaza al-mar'u li nafsihi makanan sabitan fil masjid. Seseorang tidak mengambil tempat yang tetap di masjid. Ya, jadi dia tidak memesan tempat khusus di masjid. Dia batasi tempat khusus di masjid untuk dirinya saja tempat tersebut. Tidak boleh orang lain salat di situ. Ini tidak boleh dilakukannya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an naqratil ghurabi wa iftirash sab'i wa an yuwattina ar-rajulul makana fil masjid kama yuwattinu al-ba'ir. Sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang mengerjakan salat dalam apa? Naqratil ghurab, yaitu seperti burung burung gagak yang mematuk makanan. Yakni dia mengerjakan salat sangat cepat, terutama ketika sujud. Ya, dia sangat cepat sujudnya sehingga tidak tumakninah sujudnya. Dia meletakkan kepala dan bangkit dari sujudnya dengan sangat cepat sehingga dia tidak tumakninah. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW salat seperti itu, ya. Waftirasyis sabwa, juga salat dengan menjulurkan tangan seperti halnya binatang buas. Ya, ada orang ketika dia sujud tangannya dijulurkan, ya, diletakkan tangannya di lantai. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan diserupakan oleh Rasulullah SAW seperti binatang yang menjulurkan tangannya. Kita lihat binatang ketika dia rebahan, maka kedua tangan depannya dijulurkan. Ya, nah, ini dilarang, ya. Tidak boleh mengerjakan salat seperti itu. Kemudian juga wa an yuwattina ar-rajulul makan fil masjid. Seseorang mengkhususkan suatu tempat untuknya di masjid. Ya, sebelum datang salat Jumat, orangnya belum datang, sajadahnya sudah ada di masjid. Ya, dia datang nanti belakangan. Sajadahnya di saf pertama, di saf kedua. Ya, orang lain tidak boleh duduk di tempat tersebut. Seolah-olah dia sudah memesan tempat itu hanya untuk dirinya. Ini tidak dibolehkan. Sebagaimana onta yang ditambatkan di suatu tempat yang tetapnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang salat sangat cepat seperti burung gagak yang mematuk makanannya, ya, sangat cepat. Juga Rasulullah SAW melarang orang salat dengan menjulurkan tangannya di lantai seperti binatang buas. Juga mengkhususkan tempat yang khusus baginya di masjid, sebagaimana seekor onta ditambatkan. Onta kan diikatkan di tempat yang tertentu, enggak sembarangan tempat. Di mana ditempatkan di situ terus ditambatkan. Ini tidak dibolehkannya. Selanjutnya al-adabul ashir, adab yang ke-10, an yatahawwala min majlisihi ila ghairihi idza nama. Dia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain kalau dia tidur ataupun kalau dia ngantuk, ya. Kadang kita lihat, ya, di majelis-majelis ilmu ada orang yang ngantuk-ngantuk dari awal sampai selesai, dia ngantuk terus. Nah, gimana caranya agar dia hilang ngantuknya? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, jika seseorang ngantuk di suatu tempat duduk, ya, di majelis, ya, maka supaya hilang ngantuknya dia pindah ke tempat yang lain. Wazalika istijabatan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut adalah untuk mewujudkan perintah Rasulullah SAW lewat sabda beliau, "Iza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi zalika ila ghairihi." Apabila seseorang di antara kalian ngantuk sedangkan dia berada di masjid, maka hendaklah dia berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Kita ngantuk di sini, maka cari tempat yang lain supaya hilang ngantuknya. Ya.
Fayambaghi liman ghalabahu an-naumu fil masjid wa huwa fi makanin an yughayyirahu. Maka sepatutnya bagi orang yang dikalahkan oleh rasa ngantuknya ketika di masjid, dia berpindah ke tempat yang lain. Wa yantaqil ila makanin akhar. Dia berpindah, bergeser ke tempat yang lain, ya, supaya hilang ngantuknya. Ya. Al-adabul hadiyah asyar, adab yang ke-11, al-muhafazatu ala nazafatil masjid, yaitu menjaga kebersihan masjid. Wa zalika bi'adam ilqa'il awsakhi fihi, yaitu tidak buang sampah di masjid. Awit tanakhumi fihi, atau buang dahak di masjid. Wal busaq, ataupun meludah, ya. Wa nahwi zalik, dan sejenisnya. Jadi masjid harus kita jaga kebersihannya. Tidak boleh buang sampah di masjid. Umpamanya ada makanan di situ, boleh makan di masjid selama dijaga kebersihannya. Nah, setelah makan ya dibersihkan, jangan sampahnya bertebaran di situ, sisa-sisa makanan, ya, sisa-sisa minuman ada di situ, ya. Ini tidak sepatutnya. Begitu juga tidak boleh buang dahak di masjid. Tidak boleh buang dahak di masjid, ya. Ataupun apa? Meludah ataupun yang sejenisnya. Wa kadzalika izalatul adza anhu. Nah, demikian juga membuang kotoran dari masjid. Fa iza ra'a nakhamatan dafanaha in kanatil ardu ramliyatan. Jika dia melihat ada dahak, ya, reak, maka dia kuburkan jika masjid itu adalah masjid yang lantainya adalah pasir. Au masahaha iza kanatil ardu mafrushatan bil hasiri was sajjad wa ghairi wa nahwihi. Ataupun dia usap, ya, dia bersihkan, dia usap jika lantai masjid itu adalah dihampari dengan karpet, dengan sajadah dan sejenisnya. Jadi kalau kita lihat ada kotoran di situ, jangan dibiarkan, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Kalau masjidnya dari tanah, masih lantainya masih berupa tanah, maka kita kuburkan dahak tersebut. Ataupun kalau masjid tersebut lantainya sudah dihampari karpet, sajadah, maka diusap sampai bersih dahak tersebut, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tanakhama ahadukum wa huwa fil masjid falyughayyib nakhamatahu." Jika seseorang di antara kalian buang dahak sedangkan dia ada di masjid, maka hendaklah dia kuburkan dahaknya itu. La tusibu jilda mu'min aw thawbahu fatuzihi. Jangan sampai menyentuh kulit seorang mukmin ataupun menyentuh pakaiannya sehingga hal tersebut mengganggu dia. Tidak boleh, ya, orang buang dahak di masjid kemudian dibuang di lantai, ya. Karena itu kalau mengenai kulit seorang mukmin ataupun mengenai pakaiannya, maka hal itu sangat mengganggu dia, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, yaitu buang dahak di masjid itu adalah dosa, kesalahan, ya, dan tebusan untuk dosa tersebut adalah menguburkannya. Fa yajibu 'alal muslimi an yahrisa 'ala nazafatil masjid. Maka seorang muslim harus berusaha keras untuk menjaga kebersihan masjid. Wa izalatil awsakh minhu, ya, anhu, juga menghilangkan kotoran-kotorannya. Fa inna zalika min ta'zimi sya'airillah, karena itu termasuk di antara mengagungkan, ya, ibadah atau mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Jadi kotoran apa saja, ya, yang membuat masjid kurang nyaman, seorang harus berusaha untuk membersihkannya, ya. Apakah itu di sajadahnya, di karpetnya, di tempat wudhunya. Mungkin tempat wudhunya ada bau, ada kotor, ada orang yang buang air besar di situ tidak dibersihkan, maka ya petugasnya harus segera membersihkan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan yuhadhidu ala tanzifi al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mendorong untuk membersihkan masjid. Kata beliau, uridat alayya a'malu ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal umatku telah diperlihatkan kepadaku. Ya, hasanuha wa sayyi'uha, yang bagus dan yang buruk. Nabi mengatakan amal-amal umatku telah diperlihatkan kepadaku, yang bagus maupun yang buruk. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha, saya dapat di antara amal mereka yang baik, ya, al-azayumatu anit tariq, yaitu gangguan yang disingkirkan dari jalan. Ada sesuatu yang mengganggu orang untuk lewat yang terletak di jalan, maka dia singkirkan. Apakah itu kayu atau batu ataupun apa saja, lubang misalnya, ya, di jalan mengganggu orang lewat, dia timbul lubang tersebut, dia timbul lubang tersebut, ataupun kalau batu dia singkirkan ke pinggir sehingga orang lewat dengan nyaman. Itu termasuk di antara amal baik umat ini yang diperlihatkan kepada Nabi SAW.
Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha. Saya dapati di antara perbuatan buruk umatku itu, kata Nabi, an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan, yaitu dahak yang ada di masjid yang tidak dikuburkan. Nah, itu di antara perbuatan buruk umat ini yang dilihat oleh Nabi SAW atau diperlihatkan kepada Nabi SAW. Intinya kita harus menjaga kebersihan masjid dari segala yang mengotori masjid. Apakah itu dahak, apakah itu ludah, apakah itu bau-bau yang kurang sedap, ya, yang ada di masjid kita harus singkirkan. Ya, kita harus atasi semua itu sehingga masjid dalam keadaan bersih bagi orang yang mau mengerjakan sholat di dalamnya. Kemudian al-adabu tsaniya asyara, adab yang ke-12, ittikhazu babin khasin lin nisa, yaitu membuat pintu khusus bagi kaum wanita. Wa zalika hifdzan lahunna min al-ikhtilati birrijal, yaitu demi menjaga mereka agar tidak ikhtilat dengan kaum lelaki. Jadi masjid-masjid